Indonesia hadirkan pusat kebudayaan di Mexico City. KCIC, diskon 20% tiket bus untuk rombongan di libur sekolah. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor Berita Antara edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Henry Santoso. Kita masuk ke berita pertama. Mitra TA TV Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Meksiko mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia di Mexico City untuk mengembangkan interaksi antara Indonesia dan Meksiko hingga ke ranah budaya. Pusat kebudayaan yang diresmikan pada 26 Mei 2026 ini memiliki koleksi 100 benda seni dan budaya dari Sabang hingga Merauke, mulai dari gamelan, wayang, dan berbagai kain khas tanah air. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia di Mexico City untuk mengembangkan interaksi antara Indonesia dan Meksiko hingga ke ranah budaya. Pusat Kebudayaan yang diresmikan pada 26 Mei 2026 ini memiliki koleksi 100 benda seni dan budaya dari Sabang hingga Merauke, mulai dari gamelan, wayang, dan berbagai kain khas tanah air. Sebelumnya, benda seni budaya tanah air ini ditampilkan pada momen tertentu saja, tidak terbuka bagi umum. Melihat minat masyarakat Mexico City yang besar pada cagar budaya, sebagaimana tampak dari banyaknya museum di kota ini, KBRI di Mexico City pun memutuskan untuk membukanya. Ditemui di Mexico City, Jumat 12 Juni waktu setempat, Duta Besar RI untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala, Toveri Primanda Sutikno, mengatakan masyarakat umum, siswa sekolah, hingga sejumlah anggota Parlemen Mexico City sudah pernah mengunjungi Pusat Kebudayaan Indonesia ini. Pertama datang, nanti ada 10 orang, 20 orang, dijelaskan dulu tentang Indonesia, budayanya ada di ruang yang lain. Kemudian setelah itu nonton video Indonesia, kemudian setelah itu dibawa ke sini, jelaskan satu-satu barangnya, ya kan, ada wayang, ada kain, ada alat musik, ada lukisan, ada apa macam-macam berbagai bahan barang peraga Indonesia lainnya. Untuk berkunjung ke sini, masyarakat bisa menghubungi pihak KBRI di Mexico City untuk mengatur jadwal kunjungan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kita kembali ke dalam negeri, Mitra TA TV, PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC menerapkan tarif dinamis untuk perjalanan kereta cepat Wush dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan musim libur sekolah. KCIC juga menawarkan diskon rombongan hingga 20% bagi penumpang yang bepergian bersama. PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) kembali menerapkan skema tarif dinamis pada layanan kereta cepat Wush untuk menarik minat penumpang momen libur Tahun Baru Islam dan libur sekolah kali ini. Melalui skema tersebut, harga tiket dapat berbeda pada setiap jadwal perjalanan. Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti saat ditemui di Bandung Minggu 14 Juni menyebut besaran tarif ditentukan berdasarkan tingkat keterisian kursi, jadwal keberangkatan, rute perjalanan, serta faktor operasional lainnya. Adapun pada periode libur kali ini, tiket Wush kelas premium ekonomi ditawarkan mulai dari Rp250.000. Selain menerapkan tarif dinamis, KCIC juga menyiapkan program diskon rombongan mulai dari 10 hingga 20%. Syaratnya adalah penumpang diharuskan memberikan tiket secara rombongan, yaitu minimal 20 tiket dalam satu perjalanan maupun 10 tiket pergi dan pulang.
KCC menghadirkan berbagai promo ini untuk memberikan kemudahan, kemudian kenyamanan seluruh penumpang, serta memberikan fleksibilitas tarif di momen libur sekolah maupun libur Tahun Baru Islam kali ini. Ia menjelaskan program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berpergian bersama keluarga, komunitas maupun kelompok wisata selama masa liburan. Pihaknya menilai penerapan tarif dinamis dan diskon rombongan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berpergian selama masa libur dengan biaya yang lebih terjangkau. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Kemenhub salurkan bantuan alat ke petani hutan di Jawa Timur. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Kementerian Kehutanan memberikan bantuan alat ekonomi kreatif kepada 7 kelompok usaha kehutanan sosial KUPS yang ada di wilayah Jawa Timur. Bantuan tersebut dibagikan saat kegiatan Jambore Kehutanan Sosial di alun-alun Kabupaten Madiun. 7 kelompok usaha kehutanan sosial KUPS yang ada di Jawa Timur menerima sejumlah bantuan alat ekonomi kreatif dari Kementerian Kehutanan. Bantuan itu diantaranya berupa alat pembuatan selai nanas, alat bantu pendakian hutan dan gunung, alat pengolahan biji kopi pasca panen, hingga alat pipil jagung. 7 KUPS tersebut adalah KUPS Agroforestry dan KUPS Agroforestry LKS yang keduanya dari Kabupaten Kediri, KUPS Panaran Lestari dari Ponorogo, KUPS Argo Lestari dari Mojokerto, KUPS Japa Mantra dan KUPS Agroforestry Wonobangkit dari Trenggalek, serta KUPS Tioho Tirto Makmur dari Kabupaten Bojonegoro. Dirjen Kehutanan Sosial Kemenhub Catur Endah Prasetyani saat pembukaan Jambore Kehutanan Sosial di alun-alun Kabupaten Madiun Sabtu 13 Juni mengatakan KUPS yang menerima bantuan adalah mereka yang sudah mengeluarkan produk jadi dari usaha mereka. Ia mengatakan bantuan ini merupakan stimulan untuk merangsang KUPS untuk terus berkembang dan menjual produk setengah jadi hingga produk jadi. Kelompok usaha perhutanan sosial yang sudah mempunyai rencana kelola kira-kira mereka akan mengusahakan apa. Kemudian sudah ada tadi biasanya bantuan ekonomi produktif ini pasca panennya ya. Jadi yang ditanam sudah ada hasilnya. Bagaimana untuk produknya ini nggak raw material tapi sudah ada nilai jual yang cukup tinggi. Dalam pembukaan Jambore Kehutanan Sosial tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur dan jajarannya. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh puluhan anggota KUPS dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur, mulai dari Kabupaten Ngawi hingga Kabupaten Banyuwangi. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH Muhammad Jumhur Hidayat menargetkan penanaman bambu dari Sabang sampai Merauke sebagai bagian dari gerakan Tobat Nasional Ekologis. Hal itu disampaikannya saat mencanangkan gerakan nasional menanam bambu Nusantara 2026 di Yayasan Bambu Indonesia Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mencanangkan gerakan menanam bambu Nusantara 2026 di Yayasan Bambu Indonesia Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu 14 Juni 2026. Ia mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk mendukung rehabilitasi lahan kritis sebagai bagian dari program Tobat Ekologis Nasional
yang tengah digagas pemerintah. Menurutnya, gerakan pelestarian lingkungan bukan semata tanggung jawab pemerintah saja, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat. Oleh karenanya, pihaknya menargetkan melakukan penanaman puluhan juta batang bambu di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke sebagai bagian dari gerakan Tobat Nasional Ekologis. Menyatakan bahwa gerakan lingkungan bukan gerakan milik pemerintah saja, tapi justru yang paling utama milik masyarakat. Dan ini adalah bukti. Kegiatan seperti ini akan tentunya kita dorong terus, karena pada dasarnya memang tersebar di banyak tempat. Ya, di sini menspesialkan untuk masalah bambu. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan target minimal 1 hektar lahan bambu per kecamatan di seluruh Indonesia. Menteri LH juga meminta Yayasan Bambu Indonesia memperbanyak ketersediaan bibit dan memperluas jaringan sumber daya manusia yang memahami budidaya bambu. Pemerintah pun memastikan gerakan menanam bambu Nusantara akan terus digulirkan di berbagai daerah sebagai wujud komitmen bersama memuliakan bumi. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Kabupaten Sambas perkuat program swasembada garam nasional. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut ini tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang ditunjuk pemerintah untuk mendukung program percepatan swasembada garam nasional. Melalui pengembangan sentra produksi garam rakyat di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh itu dipastikan ikut mengurangi ketergantungan terhadap impor, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Beginilah suasana di sentra produksi garam rakyat Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang ditunjuk pemerintah melalui koordinasi Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mendukung program percepatan swasembada garam nasional. Melalui perluasan, penambahan, dan pengembangan wilayah produksi, dipastikan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap volume impor, di mana kemampuan produksi Kabupaten Sambas saat ini mencapai 600 ton per bulan. Hasilnya juga bisa ikut memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Kepala Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, Irfan Riyadi, Sabtu 13 Juni mengatakan program ini menjadi salah satu peluang besar bagi petani garam di wilayahnya untuk terus meningkatkan jumlah produksi, selain juga ikut berkontribusi dalam mendukung swasembada garam tahun 2027. Sebelum ada garam, masyarakat kami di sini ya berkebun dan menjadi nelayan, itu pun kadang musiman. Alhamdulillah sangat-sangat jadi alternatif mata pencarian masyarakat di sini, dan sekarang sudah jadi mata pencarian utama. Kalau untuk lokal aja untuk sekarang, untuk sementara ini, kalau kita input dari pendapatan ini 10 ton per hari untuk lokal. Garam ini kita jual untuk komoditi yang kita kembangkan ini adalah harga 2.000, 2.500, malahan sampai ada 3.000 per kilogramnya. Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sambas menjadikannya salah satu wilayah strategis dalam mendukung target swasembada garam nasional yang dicanangkan pemerintah. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa.
TATV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.